4-0 atau 3-1? 4-0 apa 3-1? Wow, 4-0 ya. Baiklah kalau begitu jadi. Sekali lagi, Istora Senayan, mana semangatnya? Luar biasa sekali semangat dari kalian semua untuk mendukung dua tim Indonesia di partai puncak kita. Tapi kali ini, dengan Kairi dan Super Ken sudah berada di posisi masing-masing. Dua assassin muncul di game yang kali ini. Sementara sekarang dengan dua sesi seperti ini berarti ya harusnya di awal akankah ada pertempuran yang emang terjadi karena untuk sekarang coba lihat Kairi farmingnya nggak di tempat sendiri, farmingnya di tempat orang Pak. Tiba-tiba nyasar ke tetangga ya Pak ya. Teman, ini kan ada Keyboy dan juga Superfin yang kita tahu bagaimana Kufra kan mengganggu biasanya. Menjadi rahasia umum untuk mengganggu assassin-assassin yang ada. Tapi sejauh mata memandang memang Kairi masih santai aja karena ada beberapa aspek dari Keyboy yang mengganggu juga ke arah linknya Super Ken. Untuk sekarang SP Lane, ya Boots, hero-nya tadi di-ban dari Uranusnya. Akhirnya mau tidak mau Uranus gak ada, Terizla yang muncul. Cuman untuk Terizla sendiri adalah salah satu hero yang emang bisa membuat momentum begitu baik. Belum lagi ditambah dengan set emblem yang begitu kuat Tenacity. Wah, 4 Tenacity ya. Iya. Betul sekali dengan ada Rapture juga di tangan Boots. Berarti tandanya Boots akan ada tambahan damage dan juga ada tambahan SP dari Tenacity. Dan sekarang untuk Super Ken, sepertinya bakal coba diganggu oleh Kairi. Yap, ini tuh banyak Super Ken. Katron udah dikeluarkan tapi untungnya tadi dengan sebelum memang mengeluarkan Tempest of Black guna untuk bisa kabur dari beberapa damage yang bisa diantarkan. Ya durability yang dimiliki oleh Ken masih bisa menahan. Oke. Cuman ditambah lagi dengan adanya, kalau bisa bilang ada ini loh Pak, yang namanya purple buff. Kita tahu kan Link tanpa purple buff bagaikan caster tanpa event. Pemasukannya jarang, staminanya lemah, dan akhirnya tidur-tiduran menjadi pengangguran. Lemah banget. Cuma sekarang cewek di atas. Pede banget loh dia. Pede banget nahan badan. Tapi Keyboy sendirian mencari formasi. Belum lagi Superfin. Dia mencoba untuk menabrak tapi harus mengeluarkan satu flicker. Oke, memancing supaya Super Ken yang keluarin retri. Tapi sekarang ada Tyrant Race yang masuk tapi gak kena siapa-siapa. Lihat bagaimana Superfin maju ke depan sana. Serta diamankan. Odi kehilangan Kairi. Tempest of Black and Bones. Dua player dari Onyx hilang ditukar. Tiba-tiba Saken yang hilang setelah Sas melakukan rotasi di arah top lane. Yap, satu turtle ditukar dengan 2 poin yang memang bisa diambil. Tapi sekarang Keyboy di bagian bawah harus menjaga monster jungle. Super Ken langsung berhadapan lagi dengan ada Kairi dan Sembuh. Tapi masih ada Sorizo yang emang nahan badan pula. Mengumpulkan seluruh damage yang bisa di-convert menjadi efek taunt yang begitu mengerikan. Yang tebel ada 2. Lihat tuh cewek tiba-tiba. Wow. Dia udah ngamanin satu platingan gold. Berarti harusnya dia udah semakin tajir dibanding Saken. Apalagi Saken juga sempat tumbang. Dan mau gak mau akhirnya Superfin akan nge-babysit ke arah Saken. Ini baru cuma di bawah. Sekarang Kairi akankah emang mau langsung mendapat ke arah Sorizo? Tidak, tentu tidak. Ya. Dengan energi seperti itu, monster jungle ataupun gold buff itulah tujuan utamanya. Ya. Tapi pertempuran antara Sorizo dan juga Boots masih belum berakhir. Superfin lompat ke bagian depan, cewek masih gagal untuk didapatkan. Tapi baru saja lompat ke bagian depan dengan satu blazer yang langsung masuk ke dalam tubuh dari Saken. Saken memikirkan memarakan sedikit lagi yang tersisa. Tapi battle mirror image dia balik lagi ke bagian belakang. Ada lagi poin kristal dikena. Dan pertempuran sekarang terjadi lagi dari purple buff. Super Ken mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi malah dirinya yang benar-benar ditumbangkan. Dan sekarang satu defense Jalma Superfin. Bola di Karamada. Sedikit lagi yang tersisa. 2 orang kerugian total untuk Bigetron Alpha. Dan malahan di bottom lane gak dapet juga ke arah Sorizo. Tapi setidaknya Onyx udah ngumpulin 2 poin kill. Karena apa? Ada informasi yang diberikan. Kairi tadi gak pegang retri setelah ngambil ke arah gold buff. Niat baik dari Super Ken ternyata tidak membuahkan hasil. Malah sekarang Kairi yang mencoba untuk mengharas ke arah purple buff milik dari Super Ken. Tapi mas sepertinya bisa di reset. Bisa diamankan oleh Super Ken. Yap, 2 hero assassin. 2 hero yang sama dipendek terhadap dari purple buff itu sendiri. Yep. Tidak ada purple buff, berarti rotasinya akan langsung berubah. Yep. Pasti langsung berubah. Karena mereka harus mengatur lagi temponya, mengatur bagaimana pengeluaran dari energinya. Sekarang Turtle. Oke. Udah ada Superfin yang coba untuk melakukan terror defense. Tapi Super Ken tiba-tiba hadir dengan satu retribution tempo. Over ke arah belakang. Feather Ice Light untuk menjaga teritori dan Superfin. Gila sekejap
ketika Super V dia terlalu offset pergerakan tapi Kiboy. Wah, ini cewek. Satu yang terakhir. Super Ken masih berusaha untuk kabur. Sedikit lagi Epic Trisa, Super Ken masih mencari celah. Tapi mendadak, Kairi hadir. Katrolnya masih bisa bertahan. Masih berhasil menggocek. Lionel Ken masih berhasil selamat. Angkaraken. Menggocek dari setiap tebing-tebing yang ada di bahkan. Ada tambahan shield dari Turtle yang membuat dia semakin sustain lagi, semakin selamat lagi dari sergapan. Bahkan ada 3 orang yang coba untuk mengejar dirinya. Tadi ada cewek, ada Kiboy dan Kairi, tapi dari item. Dari Cloud ya cewek, dia udah pegang karena DHS. Bakal nembusin penetrasi mirip dari Soriso ataupun juga dari Super Fin. Sedangkan dari Beatrix Saken, memang belum terjadi apa-apa dari itemnya. Baru item mentahan aja, baru ada Legion Sword dan baru ada boot 1. Super Ken emang benar-benar menjadi super gocek ya. Asli. Semua digocek. Tapi sekarang Boots mencoba membuat sebuah invasi di bagian depan, tapi Super Fin mau lompat ke arah mana, gak kena siapapun. Fin 1v1 situasi bersama dengan cewek, akarkan cewek berhasil untuk bisa mengatakan satu damage begitu mematikan di mana untuk Fin yang berhasil didapatkan. Bahkan sekarang tidak ada bantuan sama sekali karena tadi tempatnya berbeda. Ada satu lagi penalty zone yang masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Wah ini di sini Super Fin kalau nggak ada terus-terusan. Sumpah sih aku ngerasa dari Super Ken ini bakal sulit untuk bisa melakukan rotasi lebih gampang. Melakukan setup bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Barusan kita saksikan outer turret berhasil dihancurkan oleh cewek. Plus ada dari Kiboy mengamankan Blade Armor. Berarti tandanya nanti damage dari Saken dengan Nibirunya udah bisa ketahan secara instan. Ini pinter banget ya, pemilihan item pertamanya dia emang milih langsung ke arah satu Blade Armor. Ya udah, Nibirus menjadi salah satu senjata yang biasa banget digunakan oleh Beatrix itu sendiri. Bisa berbalik lagi damage-nya, belum lagi follow up damage dari teman-temannya. Rena Rapati mau nembak ke arah Sans tapi nggak kena ke arah siapapun. Pemburu burung ya ternyata ya dari Saken, tapi ternyata burungnya masih belum bisa ditumbangkan, yaitu Sans. Sekarang Turtle bakal coba untuk ditarik ulur oleh kedua tim. Cuman bootsnya udah ada di sana. Super Ken udah mengamankan semua buff. Berarti tandanya dia udah siap untuk berperang. Tapi harus hati-hati. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Kiboy di dalam area rumputan. Yep, namun Sky, what? Oke, Super Pain kena kembali, satu Blaze duet. Bahkan karena ada backup di bagian belakang, Penetrate dikeluarkan pula. Tapi Super Fin, again and again, menjadi korban sudah 4 kali. Dan Kiboy sudah masuk ke dalam area dari Purple Buff, tapi bagian atas ada satu pergerakan Kairi. Tapi Katronnya belum langsung dikeluarkan juga karena untuk sekarang. Untuk dari Katronnya sendiri, masih belum ready. Oke, nggak ada satu poin kill, tapi Tempest Update di area mid. Bakal coba untuk mengusir 3 player sekaligus dari Onyx. Super Ken belum terlalu memiliki damage yang optimal, tapi gold lagi dan lagi. 3 game berturut-turut cewek menjadi orang paling tajir loh di lane of down. Yap, sementara sekarang Ken, Oke, what we watch it as a Super Ken hanya menyisakan sedikit kesempatan hidupnya loh. Iya. Coba lihat Super Ken. Ini udah koma Pak hitungannya Pak. Buset dah. Asli, tapi ternyata dia masih tetap selamat, masih bisa bangun, masih bisa sadar. Sehingga dia masih bisa pulang untuk menyembuhkan luka-luka yang diberikan oleh Kairi. Yap, karena dalam kehidupan nggak selalu tentang sabar. Ya. Di saat sabar, tapi lu tetap saya disakinin. Udah waktunya lu harus sadar. Ya. Masa nggak sadar-sadar sih? Masa dimabuk cinta terus? Ya, tapi sekarang, ini biasanya ya dari kedua tim ini memang akan menahan di lini tengah. Lini tengah mereka akan terus dijaga dengan sekuat hati mereka. Tapi di area bottom lane ternyata udah rontok. Ini perbedaannya sangat-sangat drastis terlihat dengan apalagi dari gold yang udah menembus ke arah 5.000. Yap, ini dia Boots sendirian di bagian depan. Boots akankah memulai sebuah invasi dengan satu penalty zone-nya? Karena untuk sekarang masih nahan terlebih dahulu. Oke, masih tenang. Corruption Strike udah di tangan Super Ken. Akan ada efek slow juga yang diberikan dari dirinya. Untuk Purple Buff, ini dia. Target operasi anak-anak Onyx ingin coba untuk merampok ke arah Super Ken. Tapi lihat Kiboy-nya bakal coba untuk ditarik. Feather Ice like Super Ken-nya. Masih ada Tempest Update untuk menghindar. Tapi di sisi lain, Purple Buff-nya harus diikhlaskan untuk Kairi. Yap, ini dia. Purple Buff menjadi milik dari Onyx. Dengan adanya penjagaan dari Boots terus-terusan di area tersebut ya. Iya. Tapi untuk dari Kiboy-nya dia nge-flank ke area yang lain. Jadi semuanya padat. Area defensif yang mereka bangun itu berada di area defensif orang lain.
Ini Iya. ada defensive orang lain jauh makin kecil, nah mereka makin gede. Wih, Wait. Oke, itu dia. Sorry, belum lagi untuk Pursia. Langsung lompat ke bagian depan. Penalti shot dan connect, belum lagi Saken hilang sekarang. Tapi Vin yang membagi karena mana sedikit lagi yang tersisa. Vin berusaha menjadi Ultraman. Tapi ujung-ujungnya, apakah dia akan hilang? Layaknya hancur, man. Hancur berantakan untuk Bigetron Alpha. 4 player tumbang diawali dari Keyboy. Divine Jasmine yang on point. Dan Boots. Wow. Boots. B-nya itu bagus. Lompatan dengan adanya satu penalti zone bersama dengan Flicker. Dapat 2 orang. Momentum dipegang oleh Onyx sekarang. Plus. Lord tanpa ganggu gugat. Sudah dipeluk oleh Onyx. Lord menjadi milik dari Onyx. Lord akan siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akan seperti apa lagi ini? Apakah ini Lord pertama dan terakhir? Ataukah akan ada Lord lanjutan? Mari kita lihat bersama-sama. Iya. Ini mapnya Onyx terang banget. Tadi aja sampai Sans ada di area sana dekat purple buff. Dan sekarang ada Boots yang hadir. Keyboy juga udah mulai hadir lagi dan lagi. Purple buff akan menjadi sarapan, breakfast ataupun juga di lunch. Ataupun bisa jadi ke arah dinner untuk anak-anak Onyx. Tapi untungnya ya barusan Purple Buff juga masih bisa diamankan, masih bisa diambil. Setidaknya akan ada satu landing jauh yang mungkin bisa dijalanin nih sama Linknya. Gak harus tentang ke defense daerah tengah tapi juga landing jauh harus tetap dijalankan. Dan kita lihat aja seperti apa nanti akan diperbuat oleh pemain dari Bigetron. Ya sih mau gak mau emang dari Supercan harus main untuk melakukan split push. Tapi perbedaan levelnya udah lumayan kerasa banget Pak. 15 banding 13. Kairi sama Supercan ini udah jauh. Jadi mau gak mau, apalagi datangnya Lord kayak gini, mau gak mau Bigetron Alpha harusnya bisa untuk nge-defense dengan adanya Moreno, dengan reward manipulation yang dia punya. Coba lihat Supercan dengan attack speed yang dimiliki dia pakai itu tapi Keyboy dengan konsilnya hadir, siapa yang akan menjadi korbannya tapi belum ada. Hanya saja Kairi mencoba untuk memancing, masuk dengan satu steel kabel tapi Keyboy tertinggal sendirian dan sebut di bagian belakang. Pedra Asher dari sana memang tidak terlihat, hanya saja untuk sekarang Keyboy langsung terjam, ada satu orang berhasil dihancurkan. Torijo langsung terjam, Superman juga menjadi korban kedua bahkan untuk kali ini Saken dan juga langsung menghilang. Tapi Ronin itu berbeda, udah langsung menghilang pula. Dan bahkan untuk kali ini Supercan lejaplah sudah ter-wipe out untuk Bigetron Alpha. Disapu bersih 5 member Bigetron Alpha. Lihat semuanya berada di pekarangan rumah Onyx. Lihat mereka udah siap sedia mengamankan dan mengamankan title. Juara. Oke, dan ini dia Onyx become a champion. Onyx